Terus, nah ini sebelum masuk ke etikanya. Kalau katanya John Dewey, manusia itu mode berpikirnya diawali dari unscientific, tidak ilmiah, terus ilmiah, baru namanya reflektif. Tidak ilmiah itu ya berarti kayak kemarin, basis berpikirnya mitos. Kalau ilmiah kan pakai rasio. Dari tidak ilmiah nanti orang mulai sadar bahwa yang tidak ilmiah itu tidak menjawab persoalan. Dimulailah babak baru cara berpikir ilmiah. Ilmiah itu andalannya rasional dan empiris. Yang masuk akal dan ada faktanya. Makanya tadi konsep dasarnya pragmatis kan yang mbok dibahas yang real, yang jelas, bukan yang spekulasi. Dan yang masuk akal. Nah, dunia ilmiah nggarap ini, menjawab persoalan secara nyata dan masuk akal. Biasanya ketemunya cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif itu dari kenyataan sehari-hari terus dirumuskan konsep umumnya. Kebalikannya kalau deduktif, konsep-konsep umum tadi terus diderivasikan fakta-fakta parsialnya. Jadi itu cara berpikir ilmiah namanya. Teman-teman pasti sudah dapat di kampusnya masing-masing. Ada yang satu langkah dari berpikir saintifik itu namanya reflective thinking. Reflective thinking itu gabungan antara induksi dan deduksi. Jadi diawali dari induksi, ada problem dalam hidup kita, terus direfleksikan. Ini kan namanya induksi, dicari konsep-konsep umumnya, terus konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan deduksi. Induksi ditambah deduksi namanya reflective thinking. Kita ngalami apa, kemudian pengalaman itu kita renungi, kita pikirkan, kita rumuskan, kita carikan solusi, kemudian solusi itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya reflective thinking. Ya prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kalau bikin proposal. Oke, saya tidak usah ngomong proposal yang belum nanti mundak sumpek. Oke, jadi yang pertama field need. Field need itu butuh apa kita untuk kehidupan kita. Butuh sistem politik yang bagus, butuh pendidikan yang membebaskan, butuh pemerintah yang demokratis. Apa sih kebutuhan kita? Kalau sudah jelas butuh apa, field need, baru terus kita ngomong the problem. Lah terus di situ ada problem apa? Ada masalah apa? Saya Pak ingin segera lulus. Lah terus ada masalah apa? Ya sudah segera lulus. Lah segera lulus gimana? Masih banyak yang saya belum lulus mata kuliah. Oh itu masalahnya. Atau mau segera lulus gimana? Saya sudah 3 semester berturut-turut tidak bayar. Oh itu masalah. Itu baru the problem. Kalau kita belum nemu field need, nyari problemnya susah. Jadi yang nulis skripsi, tegaskan dulu orientasimu mau kemana. Kamu butuh apa? Baru problem. Setelah problemnya jelas, baru mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis inilah fase merenung, refleksi. Kemungkinan-kemungkinan. Masalah saya adalah mata kuliah masih banyak yang belum lulus. Solusinya nomor 1, nah kan bisa begitu. Semester depan semua mata kuliah tak ambil. Atau nomor 2,
pendekatan aja lah ke prodi. Yo, sopo ngerti bisa dirayu nanti aku. Yang penting proposal dulu misalnya. Ya kan? Nomor 3. Banyak alternatif. Itu namanya hipotesis. Nah, setelah punya alternatif jawaban, kan begitu. Biasanya dipilih hipotesis yang paling kuat. Kemungkinan paling mudah untuk saya lulus cepat ya semua mata kuliah segera diambil. Tapi setelah itu collecting data. Coba dikumpulkan datanya yang dibutuhkan. Apa ya mungkin semua mata kuliah diambil. Wong kamu kemarin nggak kuliah sama sekali. Maksimal paling berapa SKS. Nah itu kan ngumpulin data-data untuk menganalisis hipotesis tadi. Baru setelah semua ketemu, disimpulkan. Kalau sudah ada kesimpulannya, kesimpulan tadi digeneralkan. Biar jadi konsep, biar jadi teori. Ya penelitiannya sih tentang masjid ini. Tapi kesimpulannya kan sifatnya umum. Oh berarti masjid itu bisa variasi kegiatan macam-macam misalnya. Tidak berhenti di masjid ini saja. Nah, itu kan namanya penelitian. Itulah namanya reflective thinking. Sebenarnya tidak cuma untuk penelitian. Dalam hidup kita sehari-hari harusnya ini. Kalau kita disuruh muhasabah, disuruh tafakur, itu kan bahasa lain dari refleksi. Refleksi itu cara berpikir semacam ini. Apa yang kamu inginkan, ada masalah apa, terus solusi apa yang mungkin, terus apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan solusi itu namanya data. Setelah itu kesimpulannya apa, berarti konsepnya apa yang harus kita lakukan besok. Nah, itu jadi dari unscientific menuju reflektif. Ini sudah diawali sejak minggu lalu oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant dikenal dengan kritisismenya. Itu mulai level berpikir reflektif, refleksi. Nah itu ada quote-nya tentang refleksi. We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. Jangan salah. Kalau ada orang bilang pengalaman adalah guru paling baik, belum. Tapi pengalaman yang direfleksi, pengalaman yang difikirkan, yang direnungi, baru jadi guru. Tapi pengalaman yang dibiarkan jalan begitu saja, biasanya nggak jadi guru. Biasanya itu pengalaman yang kita bolak-balik jatuh ke situ, berulang-ulang. Gitu loh. Sudah pengalaman dosennya killer, kamu gitu lagi, ya nggak lulus lagi. Semester depan gitu lagi, ya mesti tidak lulus lagi. Kamu tidak pernah dikalkulasi sih, dihitung. Kalau bapak ini, cirinya ini, maka gaya kuliahku ya ini, itu namanya refleksi. Kamu mbok padake semua, ya mesti aja, kamu tidak lulus. Ya meskipun setahu saya hari ini jarang ada dosen killer yang luar biasa. Kalau zaman saya dulu banyak. Kalau ujian motong buku beberapa paragraf terus dipotong 1-2 kalimat kita disuruh ngisi. Berarti harus hafalan buku dan kita tidak tahu dari buku itu halaman berapa yang jadi soal. Jadi ngapal ke. Nah kalau ngadepi dosen kayak gitu kan ada strateginya. Tahun pertama saya ikut kuliah dosen killer, sak kelas itu nilainya cuma D sama E. DE. Zaman dulu kalau nilai belum online, ditempel di papan gitu isinya. Nilainya, wah, begitu ditempel isinya DE, wah. Mahasiswanya podo nesu, wah. Binatangnya keluar semua di nilai itu, wah. Kebun binatang muncul di situ. Jadi zaman dulu modelnya begitu. Nah, semester selanjutnya harus belajar, oh tipe dosennya begitu toh. Dipelajari, ambil trik, ambil strategi. Itu namanya reflecting. Jadi pengalaman bukan guru yang paling baik, tapi guru yang paling baik itu pengalaman yang direfleksi. Itulah mengapa kita sering jatuh ke lubang yang sama. Padahal sudah pengalaman loh anak itu Pak. Iya pengalamannya nggak pernah dipikir, nggak pernah diambil pelajaran. Sama aja.
Sudah dibohongi bolak-balik ya masih bisa dibohongi lagi. Nah itu berarti kamu tidak belajar dari pengalaman. Belajarlah dari pengalaman. Oke, pengalaman itu guru kalau memang dipelajari, direfleksikan. Yang problem juga begitu. We only think when we are connected with, when we are confronted with a problem. Ini juga dari John Dewey. Kita itu biasanya mulai mikir kalau ada masalah. Maka kalau kita ingin berkembang dan tangguh, satu-satunya jalan adalah carilah masalah. Ya. Ayo golek perkara. Maksudnya apa? Jangan lari dari masalah. Justru kita itu dengan adanya masalah makin dewasa, makin terpacu untuk menyelesaikan. Kalau lancar-lancar saja ya kita tidak berkembang. Jadi jangan menghindar dari problem. Karena justru dalam problem kita ada kesempatan untuk berkembang. Untuk lebih pinter lagi. Siapa dulu yang peduli dengan tafsirnya Al-Maidah 51? Begitu ada masalah dengan Ahok, semua buka tafsir. Loh kan lumayan, berkembang ilmu kita. Ya kan? Kemarin ada isu G30S, ada isu PKI. Berapa orang yang gara-gara masalah itu sekarang paham apa itu Marxisme, apa itu PKI. Jadi enggak, setiap masalah paling enggak membuat kita berpikir. Dulu istilah hoax itu mungkin orang bingung hoax. Tapi sekarang kamu ngerti maksudnya. Bahkan ada jenis-jenisnya ternyata banyak. Enggak cuma berita bohong yang gimana, berita bohong yang macam apa, ada macam-macam. Itu setelah ada kasus. Oke, jadi we only think when we are connected with a problem. Ini menekankan pentingnya kita untuk reflective thinking. Berpikir yang tidak a priori berdasarkan akal saja atau tidak empiris saja tapi kombinasi karena hidup sifatnya induktif dan deduktif. Oke, itu pengantarnya. Sekarang masuk ke etikanya. Lumayan kalau di-download sudah berapa MB itu. Sekarang kita masuk ke etika atau teori moral. Jadi beda. Orang sering salah paham moral dan etik itu sama. Kalau etik itu refleksi terhadap moralitas. Jadi biasanya kalau dalam kajian ilmu etika, hidup itu yang paling dasar adalah world view. World view itu cara kita memahami dunia. Dari world view nanti lahir nilai. Nilai itu prinsip-prinsip dasar. Misalnya world view kita Islam itu rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip dasarnya perdamaian, persaudaraan, kesetaraan itu namanya nilai. Di bawahnya nilai ada norma. Norma itu ada norma hukum, ada norma moral, dan biasanya ada norma khusus. Norma khusus itu untuk hal-hal khusus, aturan-aturan tertentu. Aturan di masjid, aturan di kampus, itu norma. Nah, etika itu ini ilmu yang membahas norma-norma moral. Nanti yang membahas norma hukum ada sendiri. Kalau fikih syariah, fikih. Kalau hukum ya bidangnya hukum, tapi yang dibahas sekarang norma moral. Jadi dari world view melahirkan nilai, dari nilai melahirkan norma. Dari norma inilah nanti lahir hukum, lahir moral, lahir aturan-aturan khusus dan seterusnya. Jadi petanya begitu, awas campur baur. Kita kan sering bingung kalau ada orang ngomong persaudaraan. Persaudaraan itu levelnya di mana? Di etika, di moral, di nilai, apa di norma atau di world view. Biasanya kalau yang umum gitu persaudaraan itu sifatnya nilai.
atau menghargai hak milik orang lain. Itu biasanya sifatnya nilai. Normanya jangan mencuri. Itu didasari atas world view, memandang dunia. Misalnya pandang dunia setiap orang punya hak dan kewajibannya masing-masing. Itu world view-nya. Oke, etika itu kalau dalam definisinya John Dewey memberi penjelasan sistematis terhadap penilaian dan putusan kita tentang perilaku manusia. Sejauh itu dinilai dari segi benar atau salahnya, baik atau buruknya. Keywordnya berarti yang pertama penjelasan sistematis. Etika, pertanyaan utamanya adalah mengapa. Mengapa harus jujur, itu lahirnya teori etika. Atau bagaimana? Bagaimana cara jujur yang pas? Bagaimana cara menghargai orang yang pas? Nah, itu problem etika. Jadi etika itu penjelasan yang sistematis. Apa yang dijelaskan, penilaian kita dan keputusan kita dalam hidup sebagai manusia. Penilaian itu berarti cara kita menghargai, menilai sesuatu. Masjid ini kita sakralkan, maka kalau masuk sandalnya kita copot misalnya. Nah, itu bisa dibahas. Mengapa kok begitu? Bagaimana asal-usulnya dan seterusnya. Jadi perilaku yang dibahas. Terus dibahas dari aspek apanya? Baik buruknya atau benar salahnya. Jadi pas tidaknya perilaku. Oh itu baik, oh itu tidak benar kayak gitu itu. Nah, itu. Jadi penjelasan sistematis, penilaian atas penilaian dan keputusan perilaku kita, kemudian benar salah atau baik buruk. Itulah etika. Menurut John Dewey. Nanti beda lagi sama minggu depan Ibnu Miskawai. Terus, nah, tujuannya etika apa? Kenapa kita harus belajar etika? Yang jelas katanya John Dewey, untuk bisa, karena etika itu teori kritik yang berisi metode bla 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 dan seterusnya. Berarti apa? Urusannya etika itu adalah urusan milih perbuatan yang baik dan benar, serta menghindari penilaian, menghindari perbuatan yang salah dan jelek. Urusannya itu berarti konkret. Dan cara milihnya gimana? Di situ ada method of intelligent action. Karena kita menilai perbuatan manusia yang konkret, keputusan manusia untuk hidupnya yang konkret, ya metodenya ya metode yang konkret. Metode yang nyata. Dalam istilahnya John Dewey, method of intelligent action. Metode intelligent action itu apa? Ya metode ilmiah tadi. Yang mengamati perilaku empiris manusia. Itulah gunanya etika. Jadi perilaku dan penilaian manusia yang diamati secara empiris. Itulah etika. Sudah, tidak tak tambahin lagi, kamu tambah bulat. Jadi etika itu menggarap perilaku dan penilaian manusia. Cara nggarapnya gimana? Dianalisis, dikritisi dengan metode ilmiah dalam bentuk pengamatan empiris. Lihatlah perilakunya, lihatlah cara dia menilai. Nanti ada parameternya sendiri. Oke. Nah, ini yang penting. Ini hubungannya sama filsafat manusianya tadi. Jangan salah,
perilaku moral dan pelaku moral itu dialektis. Jadi kalimatnya John Dewey, setiap putusan moral selalu merupakan ungkapan tentang diri si pelaku moral. Dan setiap tindakan moral selalu terikat pada pembentukan diri si pelaku moral. Dalam tindakan menilai dan mengambil keputusan secara moral, seseorang menentukan dan membentuk wataknya. Jadi kita dan perilaku kita itu satu paket. Dengan berlaku moral, kita membentuk jiwa kita jadi bermoral. Gitu loh. Dan moral yang kita ekspresikan itu sebenarnya juga dibentuk sebelumnya oleh lingkungan sekeliling kita. Jadi sebenarnya satu paket. Tidak ada esensi, misalnya manusia itu Pak hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya buruk. Tidak ada esensi-esensinan. Ini dialektis terus. Kalau kamu tiap hari bohong, bahasa lainnya begitu, maka moralmu terbentuk sebagai pembohong. Kamu tidak bisa bilang, aslinya saya itu jujur Pak, cuma bohong itu sering terpaksa aja sehingga saya sering bohong. Tidak. Jadi esensi-esensi tidak ada. Yang ada apa? Ekspresimu. Ketika kamu mengekspresikan sesuatu, kamu sekaligus dibentuk oleh ekspresimu itu. Kedirianmu dibentuk oleh perilakumu itu tadi. Itu satu paket. Jadi putusan moral itu ungkapan diri pelaku moral. Kamu seperti apa ya tergantung putusanmu. Kelakuanmu tiap hari seperti apa, seperti itulah dirimu terbentuk. Dan sifatnya dinamis, besok mungkin tidak begitu. Itu nanti untuk selanjutnya katanya Dwi, di setiap situasi moral, ini terjadi dialog antara prinsip moral dengan pelaku moral. Ya kayak kamu misalnya mau, ini enaknya ngaji enggak ya? Biasanya hujan loh. Kalau hujan saya ngaji, kalau enggak hujan malah malas. Ini kan pertarungan dalam dirimu. Kamu jadi berangkat apa enggak? Itu kan dialektika antara prinsipmu dengan kamu. Kalau menurut prinsip saya sih berangkat. Sejak dulu kan niatnya ngaji. Tapi alah untuk konteks hari ini enggak usah ngaji, enggak apa-apa lah. Wong yo Pak Faiz bilangnya ngaji itu enggak perlu dipaksa. Berarti kan enggak salah. Kalau enggak berangkat, sudahlah enggak berangkat aja. Loh, itu kan hasil dirimu. Jangan salah, ini semula seolah pengecualian, tapi sebenarnya nanti membentuk dirimu. Kalau kamu ulang bolak-balik, ya akhirnya kalau dulu semula intinya ngaji, kecuali kalau terpaksa, sekarang dibalik, intinya enggak ngaji, kecuali terpaksa ya ngaji. Kenapa? Kok tadi ada aspek pembiasaan. Dialektika yang terus-menerus gara-gara pembiasaan ya sudah. Yang biasa ngaji meskipun nggak diwajibkan, nggak ngaji itu rasanya nggak enak. Yang biasa nggak ngaji, begitu muncul ya rasanya nggak enak. Apalagi ditanya temennya, tumben muncul. Sudah jarang kesini, begitu muncul ditanya macam-macam, besok nggak ngaji sekalian. Nah, jadi seperti itulah moralitas terbentuk. Hasil dialektika yang progres terus menerus. Jadi satu paket. Jadi tidak bisa bilang, oh, itu hasilnya baik Ustadz itu. Cuma ya dia sedang khilaf aja misalnya. Loh iya, khilafnya itu ekspresi prinsip moralnya dia. Itu kan keputusan dia milih. Nah, dan pada saatnya akan balik ke dia lagi, dialog sama dirinya lagi. Dari situ dia terbentuk sebagai pelaku moral. Oke, ini bahasanya John Dewey. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Diri kita ini bukan sesuatu yang tinggal pakai, tinggal jalan. Ya, kayak tadi, bukan sesuatu yang aslinya baik atau aslinya buruk. Tapi sesuatu yang selalu membentuk formasi baru.
Melalui apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Kita milih melakukan sesuatu seolah-olah itu keluar dari diri kita. Tapi pada gilirannya itu sebenarnya membentuk diri kita kembali. Kalau kamu mesuh, mesuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya mengumpat. Iya susah ya. Karena di medsos ya biasanya pakai misuh gitu aja, nggak pakai mengumpat. Jangan misuh kan gitu. Jangan mengumpat. Kalau kamu mengumpat, itu kan kamu mengeluarkan umpatan. Tapi pada saat kamu mengeluarkan umpatan, kamu sedang membentuk dirimu sebagai seorang pengumpat. Kan ada hadisnya Nabi itu, ketika seorang bohong, kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dirinya terbentuk sebagai kadzab, pembohong. Berarti apa? Kita ini day to day, detik demi detik, itu mengalami reformasi, deformasi terus-menerus. Lewat apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Jadi kita membentuk diri kita itu lewat keputusan kita setiap hari. Kalau keputusan kita tiap hari jelek terus, kita sedang membangun diri kita sebagai orang jelek. Nah itu John Dewey. Dalilnya kamu cari sendiri, pasti banyak di Quran yang bunyinya begitu. Oke, terus. Nah ini baru mulai agak ke dalam.